Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Indriani, saya dari Prodi PAI semester 6 reguler A dan NIM saya 220159. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengembangan strategi pembelajaran dari mulai perencanaan sampai evaluasi. Eh, saya membuat video ini sebagai tugas UAS dari mata kuliah strategi pembelajaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengembangan strategi pembelajaran dari perencanaan hingga evaluasi. Yang pertama, ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, pendidik selain mengacu pada tuntutan kurikulum, pendidik juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolahnya masing-masing. Adapun perencanaan menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, ada menurut William H. Neumann dalam bukunya Administrative Action Technique of Organization and Management. Beliau mengatakan perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan dan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan program, penentuan metode, dan prosedur tertentu. Dan adapun menurut Terry, yaitu beliau mengatakan perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mendapat tujuan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran adalah pada dasarnya rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Adapun fungsi perencanaan pembelajaran, yang pertama ada mengorganisir pembelajaran. Yang dimaksud mengorganisir pembelajaran adalah proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata dan tersusun dengan rapi dan teratur. Yang kedua, ada berpikir lebih kreatif. Yang dimaksud dengan berpikir lebih kreatif yaitu untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, yaitu untuk melalui perencanaan proses pembelajaran yang dapat dirancang secara kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya ada menetapkan sarana dan fasilitas. Yang dimaksud dengan menetapkan sarana dan fasilitas adalah untuk mendukung pembelajaran melalui perencanaan sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan oleh sekolah tersebut. Selanjutnya adalah memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya. Yang dimaksud dalam poin ini yaitu dengan melalui perencanaan yang matang, pendidik harus menguasai. Jadi pendidik harus menguasai dan juga peserta didik juga harus menguasai apa yang telah pendidik sampaikan materinya. Yang selanjutnya ada merancang program. Yang dimaksud dengan merancang program ini yaitu untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik lebih spesifik melalui perencanaan dan hak penting yang terkait dengan kebutuhan. Yang terakhir ada mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran. Untuk poin terakhir ini yaitu melalui perencanaan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran itu harus sudah diakomodasikan. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Yang dimaksud dengan pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses atau belajar sebagai aktivitas penyampaian informasi dari pendidik kepada peserta didik. Terus ada juga menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran dilakukan dengan adanya interaksi dari pendidik dan peserta didik dalam menggunakan sumber belajar pada lingkungan belajar sebagai proses dalam belajar mengajar. Adapun dalam pelaksanaan pembelajaran ini, pendidik melakukan beberapa tahap pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan awal. Dalam kegiatan awal ini, pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan peserta didik siap mental ataupun siap untuk mengikuti pelajaran, ya untuk mengikuti pembelajaran. Dan pendidik juga pada kegiatan awal ini bisa dengan menyapa peserta didiknya ataupun memotivasi. Yang selanjutnya ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, penyampaian materi pembelajaran merupakan inti dari suatu proses pelaksanaan pembelajaran. Dalam kegiatan ini, pendidik menyampaikan materi secara sistematis dan juga dengan metode yang tepat. Jadi untuk kegiatan inti ini, pendidik menyampaikan materi yang akan disampaikannya dan juga harus menguasainya dengan metode yang tepat. Yang terakhir ada kegiatan akhir, yaitu dalam kegiatan akhir ini
yang dilakukannya untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, dan pendidik akan melakukan evaluasi pembelajaran dan ataupun rangkuman dan memberi tugas sebagai penguatan untuk materi berikutnya. Jadi untuk kegiatan akhir ini pendidik mengevaluasi apa yang telah disampaikan materinya dan juga memberi tugas kepada peserta didik. Selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran. Dalam penilaian hasil pembelajaran peserta didik, salah satu bagian penting dalam kegiatan pembelajaran adalah teknik asesmen atau penilaian, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, dan penilaiannya mencakup pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, dan proses. Dan adapun prinsip penilaian, yaitu prinsip penilaian mencakup penilaian capai hasil belajar peserta didik dan penilaian terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, ada cakup penilaian pembelajaran. Hasil pembelajaran dinyatakan dalam kemampuan yang mencakup unsur kompetensi yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan juga keterampilan. Dan yang terakhir ada prosedur penilaian pembelajaran. Dalam prosedur penilaian pembelajaran ini mencakup elemen capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus peserta didik dan penilaian terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, ada cakup penilaian pembelajaran. Hasil pembelajaran dinyatakan dalam kemampuan yang mencakup unsur kompetensi yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan juga keterampilan. Dan yang terakhir ada prosedur penilaian pembelajaran. Dalam prosedur penilaian pembelajaran ini mencakup elemen capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Selanjutnya ada pengembangan perangkat pembelajaran. Untuk pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Dan juga ada pun contoh-contoh perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar peserta didik. Yang pertama ada buku peserta didik, ada lembar kerja peserta didik atau LKS, ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang terakhir ada teks capaian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, tanpa perencanaan yang matang, proses pembelajaran akan kehilangan arah dan tujuan. Kemampuan pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi peserta didik, dan menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang efektif yang sangat diperlukan. Penilaian hasil pembelajaran melalui penilaian pendidik dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta didiknya, serta mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang digunakan dan pengembangan perangkat pembelajaran upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas materi dan sumber belajar dengan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan perangkat pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi saya terkait materi pengembangan strategi pembelajaran dari mulai perencanaan sampai evaluasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.